warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Deni Karmatinisa dari kelas 4 PMIB. Izinkan saya menjelaskan tentang optimasi TikTok sebagai media dakwah bagi generasi milenial. Nah, yang pertama, apakah kita bisa melakukan dakwah di aplikasi TikTok? Yang kedua, apa aja sih kekurangan dan kelebihan ketika kita berdakwah di TikTok? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dakwah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyampaikan dan mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang lain dengan tujuan membimbing dan memotivasi agar manusia selalu berada di jalan kebenaran. Dakwah di era sekarang tidak harus berdakwah di atas mimbar loh. Banyak tempat yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Contohnya yaitu dengan memanfaatkan internet atau media sosial. Mengakses internet caranya sangatlah mudah karena cukup menggunakan peralatan dan sambungan internet. Mereka mampu mengirimkan informasi ke seluruh penjuru dunia. TikTok berhasil menduduki peringkat kedua di bawah WhatsApp. Padahal TikTok ini adalah platform media sosial yang tergolong baru karena baru dirilis pada tahun 2016. Tidak jarang jika dahulu aplikasi TikTok mendapat nilai buruk dan bahkan pernah diblokir oleh Kominfo pada tahun 2018 karena mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya konten negatif. Namun seiring dengan berjalannya waktu, aplikasi TikTok dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ada beberapa cara TikTok dapat digunakan sebagai media dakwah. Yang pertama yaitu ceramah singkat. Penyebar dakwah dapat membuat video ceramah singkat yang menyampaikan pesan agama secara ringkas dan menarik sehingga penonton tidak cepat merasa bosan. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang familiar. Gunakan bahasa yang familiar yang sesuai dengan gaya bicara mereka dalam konten agar mereka merasa terhubung dan tertarik untuk mendengarkan pesan si dai. Yang ketiga ada tantangan dan tren. Kreator harus selalu up to date dengan tren dan fitur terbaru di TikTok dengan memanfaatkan tantangan, filter, musik, dan efek yang sedang tren untuk menyajikan pesan dakwah dengan cara menarik dan kreatif. Kemudian selanjutnya ada penyampaian kreatif. Penyebar dakwah harus menciptakan konten yang menarik dan relevan dan tentunya informatif agar pesan yang dibawakan berhasil tersampaikan kepada penonton dengan cara yang mudah. Kemudian yang terakhir adalah aktif berinteraksi. Maksudnya adalah aktif berinteraksi dengan penonton, menjawab komentar, mengikuti akun terkait, dan berpartisipasi dalam diskusi. Karena ini akan membantu membangun komunitas yang terlibat dan meningkatkan dampak dakwah. Namun, penting untuk diingat bahwa pengguna TikTok memiliki preferensi dan minat yang berbeda. Dengan mengikuti tips ini, kreator dapat memaksimalkan penggunaan TikTok sebagai media dakwah bagi generasi milenial dan mencapai dakwah yang baik. Meskipun TikTok menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan dakwah, ada loh beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu, yang kedua resiko realisasi yang salah, dan yang ketiga tantangan dalam menyampaikan konteks, dan yang keempat perhatian yang terpecah. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan pengawasan dan kontrol. Nah, saat menggunakan TikTok sebagai media dakwah, penting untuk mempertimbangkan kekurangan-kekurangan ini
dan mencoba untuk mengatasi mereka dengan mengadaptasi strategi komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa pesan dakwah tetap kuat dan bermanfaat. Teman-temanku semua, marilah kita melanjutkan dakwah di mana saja, tebarkan manfaat dan kesan yang baik di mana saja, dan memanfaatkan suatu tempat untuk menjangkau masyarakat banyak sebagai objek dakwah. Seperti dalam peribahasa, jadilah cahaya, walau tak tersentuh namun selalu menerangi, dan jadilah angin, walau tak terlihat namun selalu memberikan kesejukan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.